Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Dr. Mary Lapasau MA selaku dosen pengampu mata kuliah kajian linguistik makro dan teman-teman kelas 1A program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita saat ini dapat berkumpul di waktu perkuliahan kajian linguistik makro yang dimulai pada pukul 13 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ibu Amelia Rosliani, Ibu Eliana, Ibu Hastri Kusti Lestari, dan saya sendiri, Rahmalia Dewi, akan mempresentasikan materi mengenai analisis diskursus ekolinguistik. Susunan kegiatan dalam presentasi hari ini yaitu pemaparan materi dan pengiriman link video presentasi kelompok 11, sesi diskusi tanya jawab, maksimum 3 pertanyaan per sesi, dan game atau quiz. Jika pemateri sudah menjawab atau merespons semua pertanyaan dan masih ada waktu yang tersisa setelah sesi tanya jawab, seluruh peserta diskusi boleh memberikan respon sanggahan, penambahan, atau pertanyaan terkait jawaban materi, dan kesimpulan dan penutup. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, untuk membuka kegiatan kita di mata kuliah ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan online ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis diskursus ekolinguistik, isu perubahan lingkungan, perubahan iklim di bumi saat ini yang sangat berdampak pada perubahan sosial dan kebudayaan. Jika tekanan terhadap lingkungan terjadi, maka beberapa aspek yang lain pun turut terkena imbasnya. Perubahan yang paling umum dirasakan adalah terjadinya pergesekan nilai, norma, dan kultur yang ada di sekitar. Oleh karena itu, perubahan ragawi lingkungan turut serta mempengaruhi penggunaan bahasa pada penuturnya. Salah satunya pemakaian bahasa di ruang publik. Selanjutnya, tujuan analisis diskursus. Yang pertama, bentuk kritik sosial. Kritik sosial sebagai suatu bentuk komunikasi, tentunya membutuhkan bahasa sebagai medianya. Bahasa diperlukan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam sebuah komunikasi. Yang kedua, media persuasif. Adanya interaksi yang terlibat bukan hanya dari satu pihak saja. Komunikasi secara nonverbal dalam sebuah media. Adanya wadah informasi yang dibuat baik itu majalah, papan reklam, dan iklan yang disiarkan bertujuan mengajak kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap ekologi di lingkungan sosial. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi. Fungsi satuan ekspresi diskursus ekolinguistik diantaranya yaitu untuk menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini dalam hal analisis diskursus ekolinguistik tentang suatu penyampaian media yang pemakaian bahasa di ranah lingkungan hidup. Baik, selanjutnya landasan teologis. Ekologi bahasa menurut Haugen dalam Phil dan Mulhäusler adalah studi tentang interaksi antar bahasa yang ada dengan lingkungannya. Phil dan Mulhäusler mendefinisikan ekolinguistik sebagai studi yang lebih luas lingkupnya dalam mempelajari sintaksis, semantik, dan pragmatik, dan karena itulah dibutuhkan beberapa teori baru yang inovatif untuk menginvestigasi ide-ide tersebut secara empiris. David Crystal mendefinisikan ekolinguistik adalah sebuah studi yang merefleksikan sikap ekologi dalam studi biologis. Alexander dan Stieber mendefinisikan ekolinguistik sebagai studi tentang dampak penggunaan bahasa dalam keberlangsungan hidup yang menjembatani hubungan antara manusia, organisme lain, dan lingkungan fisik.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Ekolinguistik dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis wacana ekokritis dan ekologi linguistik. Wacana ekokritis tidak terbatas pada pengaplikasian analisis wacana kritis terhadap teks yang berkenaan dengan lingkungan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengungkapan ideologi-ideologi yang mendasari teks tersebut. Tetapi kajian ini menyertakan pula penganalisisan berbagai macam wacana yang berdampak besar terhadap ekosistem mendatang. Ekolinguistik dapat diaplikasikan sebagai macam wacana sepanjang peneliti menggunakan perspektif atau kerangka ekologi dalam hasil analisis kritisnya. Adapun yang menjadi objek kajian analisis ekolinguistik adalah wacana yang memiliki dampak bagaimana manusia memperlakukan manusia lain, organisme lain, dan lingkungan alamnya. Tidak terbatas pada wacana yang bersifat ekologis, misalnya teks konservasi, ekowisata, dan iklan hijau. Tantangan diskursus ekolinguistik di masyarakat. Ekolinguistik adalah bidang ilmu yang menarik, yang menghubungkan bahasa dengan lingkungan. Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, luasnya bahasan diskursus ekolinguistik. Diskursus ekolinguistik tidak hanya membahas antara lingkungan dan ekologi, tetapi juga melibatkan banyak aspek yang saling berkaitan, seperti aspek sosial, budaya, politik, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini membuat batasan disiplin ilmu ini menjadi tidak terlalu jelas dan seringkali tumpang tindih dengan disiplin lain. Yang kedua, isu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Konsep-konsep dalam ekolinguistik terus berkembang seiring dengan perubahan pemahaman manusia tentang lingkungan dan bahasa. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan berakibat pada terabaikannya isu-isu lingkungan karena dianggap bukan sesuatu yang mendesak. Masyarakat di Indonesia tidak sepenuhnya memahami dampak yang mereka lakukan terhadap lingkungan. Yang keempat, sosial budaya. Nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang lingkungan dan berinteraksi dengannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang beragam, dengan nuansa dan perspektif lingkungan yang berbeda. Ini membuat sulit untuk menyatukan pemahaman dan tindakan yang konsisten. Alternatif solusi permasalahan diskursus ekolinguistik di masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, diskursus ekolinguistik memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya mengatasi krisis lingkungan. Berikut merupakan beberapa solusi yang dapat menjadi jalan keluar dari tantangan diskursus ekolinguistik pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, memaksimalkan peran individu. Setiap individu memiliki peran penting dalam mendorong diskursus ekolinguistik. Misalnya, mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi lebih ramah lingkungan, menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara bahasa dan lingkungan melalui pendidikan formal dan informal.
Pendidikan formal sangat strategis untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap lingkungan. Sedangkan pendidikan nonformal memiliki potensi besar untuk mengubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia alam. Teknologi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas diskursus ekolinguistik. Yang keempat, peran aktif pemerintah. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, diskursus ekolinguistik dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Kebijakan pemerintah dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan sehingga mendorong berkembangnya diskursus ekolinguistik. Oke, selanjutnya analisis diskursus ekolinguistik. Analisis diskursus adalah alat penting untuk memahami bagaimana diskursus dapat membentuk persepsi publik dan mengubah pandangan isu sosial politik. Ekolinguistik adalah gabungan dua kata, yaitu ekologi dan linguistik, yang artinya bahasa-bahasa lingkungan. Perubahan bahasa, terutama pada tataran leksikal, tidak dapat dipisahkan dari perubahan lingkungan alam karena bahasa dan lingkungannya merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Selain kata, frase, dan klausa, satuan ekspresi dispemisme yang digunakan pada wacana lingkungan dalam media massa Indonesia yaitu kalimat. Ekspresi dispemisme berupa kalimat yang ditemukan dalam data cukup banyak dan bervariasi. Kalimat 1. Kalimat tersebut ada yang secara langsung menunjukkan dispemisme dan ada pula yang bersifat perbandingan serta mengandung makna kiasan. Berikut adalah contoh kalimat yang ditemukan dalam data. Contoh kalimat: kami korban kekuasaan, nasib kami sudah seperti lumpur, teriak mereka. Getra, 19 Juli 2006. Maknanya, nasib para warga yang terkena luapan lumpur masih belum jelas. Kemudian contoh yang kedua. Bukan untung malah buntung. Surabaya Pagi.com. Maknanya, walau tidak bersalah namun tetap menanggung akibatnya. Contoh kalimat yang ketiga, Lapindo yang berbuat kami, mari kita ikut kualat. Makna, walau tidak bersalah namun tetap menanggung akibatnya. Kalimat yang ketiga, polusi udara lebih berbahaya ketimbang kokai. Makna, polusi udara sudah dihentikan serta menimbulkan efek-efek lain yang merusak. Contoh kalimat, setelah 5 tahun lalu menerima predikat sebagai perusahaan pencemar dan perusak lingkungan hidup, PT Lapindo Berantas Incorporated kali ini kembali akan menerima pengebul uwet. Maknanya, penghinaan secara terbuka yang ditujukan kepada PT Lapindo Berantas karena telah merusak dan mencemari lingkungan. Kemudian ada referensi juga dari yang berhubungan dengan manusia.
referen yang berhubungan dengan manusia. Contoh kalimatnya, saham semburan lumpur belum tenggelam. Jenis referensinya ini bentuknya adalah keadaan. Dia sepakat agar masyarakat dan pelaku pariwisata lebih sadar lingkungan. Jenis referensinya bentuknya sifat. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, pabrik-pabrik tidak berfungsi lagi sehingga aktivitas produksinya dihentikan dan ribuan tenaga kerja dirumahkan. Jenis referensinya bentuknya benda. Kalimat yang keempat, Menteri mengaku sudah cukup dipusingkan penanganan limbah milik PT Jack Octavian Mandiri atau JOM di Batam karena hingga kini belum bisa dilakukan tindakan dan 2 pendekar lingkungan lainnya. Jupri dan Nyoto setuju argumen itu. Media Indonesia 8 Oktober 2011. Ini jenis referensinya aktivitas. Kemudian kalimat yang berikutnya, 2 pendekar lingkungan lainnya, Juhri dan Nyoto setuju argumen itu. Jenis referensinya profesi. Kemudian contoh yang berikutnya adalah referen yang berhubungan dengan tumbuhan. Satuan ekspresi yang berhubungan dengan tumbuhan yaitu keadaan, aktivitas, dan sifat. Contoh kalimatnya. Pertama, memulihkan karang yang memutih. Jenis referensinya keadaan. Kemudian yang kedua, pemutihan terumbu karang terjadi secara besar-besaran pada tahun lalu. Jenis referensinya aktivitas. Referensi Presiden SBY menegaskan program One Man One Tree sangat penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Ini jenis referensinya adalah aktivitas. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir adalah pertama, merehabilitasi hutan kritis lewat kerjasama dengan masyarakat setempat. Jenis referensinya sifat. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk kesimpulan pada makalah kali ini, diskursus ekolinguistik memberikan pandangan terkait pemakaian bahasa di ranah publik secara menyeluruh. Hubungan linguistik dengan ekologi, analisis diskursus sangat penting untuk memahami bagaimana diskursus dapat membentuk persepsi publik dan mengubah pandangan tentang isu sosial politik. Terima kasih. Demikian paparan dari kelompok 11. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.